Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang termokimia. Nah, untuk video di part pertama ini, kita akan pelajari tentang sejarah dan hukum dari termokimia. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang seperti apa sih sejarah dan hukum dari termokimia, maka kita harus paham terlebih dahulu tentang pengertian dari termokimia. Nah, jadi termokimia ini ialah cabang dari salah satu ilmu kimia fisika yang mempelajari tentang kalor dan energi yang berkaitan dengan reaksi kimia dan atau perubahan fisik. Nah, jadi termokimia ini berhubungan dengan kalor dan energi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalor ini ialah panas gitu. Nah, sehingga seperti apa sih reaksi kimia yang dimaksudkan di sini? Jadi reaksi kimia yang dimaksudkan di sini ialah sebuah reaksi kimia yang dapat melepaskan atau menerima kalor gitu. Jadi dia dapat melepaskan kalor dan juga dia dapat menerima kalor seperti itu. Nah, kemudian begitu juga dengan perubahan fase. Jadi misalkan dalam proses mencair dan mendidih. Nah, termokimia ini fokus pada perubahan energi, secara khusus pada perpindahan energi antara sistem dengan lingkungan. Nah, jadi pada termokimia kalian itu harus lebih memahami tentang istilah dari sistem dan lingkungan. Kalian harus tahu perbedaan antara sistem dan lingkungan gitu. Nah, pada video ini aku tidak akan menjelaskan perbedaan atau pengertian dari sistem dan lingkungan gitu. Jadi bagi yang udah paham tentang apa sih itu sistem dan lingkungan, boleh di share di kolom komentar apa itu sistem dan lingkungan. Kemudian nanti untuk penjelasan tentang sistem dan lingkungan akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Oke, nah jadi jika dikombinasikan dengan entropi, jadi termokimia ini jika dikombinasikan dengan entropi, jadi entropi ini kan merupakan penerapan, entropi ini adalah hukum kedua dari termodinamika gitu. Jadi jika termokimia ini kita kombinasikan dengan entropi, maka termokimia ini bisa digunakan untuk memprediksi apakah reaksi kimia itu dia dapat berlangsung secara spontan atau tidak spontan gitu. Nah, jadi entropi ini merupakan hukum kedua dari termodinamika, dan kalau si entropi ini dia berkaitan dengan termokimia, maka dapat menentukan apakah suatu reaksi kimia itu dia dapat berlangsung secara spontan atau tidak spontan gitu. Nah, ini kalian boleh cari tahu juga seperti apa sih reaksi spontan itu dan reaksi tidak spontan itu seperti apa gitu. Nah, kemudian tujuan utama dari berdasarkan penjelasan entropi dan termokimia, hubungan antara entropi dan termokimia, maka tujuan utama dari termokimia ini ialah pembentukan kriteria untuk ketentuan penentuan kemungkinan terjadi atau spontanitas dari suatu reaksi kimia dari transformasi yang diperlukan, kayak gitu. Nah, kemudian berangkat dari pengertian termokimia ini, maka kita langsung saja ke sejarah termokimia gitu. Nah, jadi sejarah termokimia ini berawal dari hasil kerja dari Antoine Laurent Lavoisier pada abad ke-18 yang kemudian dilanjutkan dengan adanya hukum Hess. Jadi termokimia ini termasuk dalam kategori hukum pertama dalam termodinamika gitu. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang bahwa termodinamika ini hukum pertamanya yaitu berbicara tentang termokimia ya. Kemudian hukum kedua dari termodinamika yaitu entropi gitu, ingat. Nah, kemudian kalau gabungan antara hukum pertama dan kedua atau jika dikaitkan antara termokimia dan entropi, maka kita itu bisa mengetahui apakah suatu reaksi kimia itu dia berlangsung secara spontan atau tidak spontan gitu. Nah, kemudian kita akan mengetahui dulu ya bahwa si Lavoisier dan Laplace yang tadi tuh dia menerbitkan hukum apa sih sehingga
termokimia ini berawal dari Lavoisier dan Laplace gitu. Nah, jadi sebelumnya termokimia ini mengalami dua macam generalisasi. Jadi pernyataan tentang termokimia itu bervariasi ya sesuai dengan pengusulnya. Jadi yang pertama itu ada hukum Lavoisier dan Laplace karena Lavoisier dan Laplace yang temukan. Kemudian yang kedua yaitu tentang Hess gitu. Oke, kita bahas dulu tentang Lavoisier dan Laplace. Nah, jadi Lavoisier dan Laplace menemukan bahwa perubahan energi selama reaksi bisa sama saja dengan atau berkebalikan dengan perubahan energi pada proses kebalikannya gitu. Nah, kemudian untuk hukum kedua dari melanjutkan Lavoisier dan Laplace yaitu hukum Hess, yaitu perubahan energi selama reaksi adalah sama walaupun perubahan itu berjalan tahap demi tahap gitu. Nah, jadi perbedaan antara kedua hukum ini yaitu di mana hukum pertama, hukum Lavoisier dan Laplace ini berbicara tentang perubahan energi selama reaksi itu bisa dikatakan sama atau berkebalikan ya dengan perubahan energi pada proses kebalikannya. Jadi kayak reaksi menuju ke produk itu energinya hampir dikatakan sama dengan dari produk ke reaktan juga gitu. Sedangkan untuk hukum Hess maksudnya di sini ialah perubahan energi selama reaksi itu ialah sama gitu walaupun perubahan itu dia berjalan tahap demi tahap. Jadi misalkan untuk penerapan dari hukum Hess kita mau menghasilkan produk D gitu ya, kita mau menghasilkan produk D. Nah, untuk menghasilkan produk D maka dari A menghasilkan produk B dulu, baru kemudian dari A ini dia bisa menghasilkan produk C ditambah C aksen dan nantinya akan langsung menghasilkan D, atau dari produk B ini dia langsung bisa menghasilkan D ini. Nah, walaupun kita lihat bahwa di sini reaksinya dia berjalan tahap demi tahap baru menghasilkan baru sampai ke tujuan utama dari produk ini yaitu D. Nah, tetapi menurut hukum Hess walaupun dia berjalan tahap demi tahap, namun perubahan energi selama reaksi ini itu ya sama gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, dari kedua hukum itu, maka Lavoisier, Laplace, dan Hess, mereka juga meneliti tentang kalor jenis dan kalor laten. Nah, selanjutnya, Joseph Black yang memberikan peranan besar dalam penelitian kalor laten. Nah, sedangkan Gustav Kirchhoff menunjukkan bahwa variasi kalor dari suatu reaksi diungkapkan dalam kapasitas kalor antara produk dan reaktan. Nah, jadi dengan rumus, nah di sini kan berlanjut dari Gustav Kirchhoff ya. Jadi Gustav Kirchhoff ini dia menunjukkan variasi antara kalor reaksi yang diungkapkan dalam kapasitas kalor. Nah, jadi kapasitas kalor ini antara produk dan juga reaktan. Nah, kapasitas kalor ini dilambangkan dengan C, yang ini Cp. Oke? Kemudian di sini kan D delta H. Nah, D ini artinya kayak turunan gitu. Terus D ini juga turunan. Nah, jadi delta H ini artinya menunjukkan adanya perubahan entalpi. Jadi delta H ini menunjukkan perubahan entalpi. Kemudian DT perubahan entalpi terhadap waktu. Ya, terhadap waktu. Kemudian Cp yang tadi di sini itu ialah kapasitas kalor. Nah, kemudian karena ini kan dalam persamaan ini dalam bentuk turunan. Nah, sehingga jika persamaan ini kita dibuat dalam bentuk integral, maka persamaan ini mengindikasikan adanya koreksi panas pada satu temperatur dari perhitungan dengan temperatur yang lain gitu. Jadi sorry sebelumnya ini bukan waktu tetapi suhu ya. Jadi rumus yang dari Gustav Kirchhoff ini ialah perubahan entalpi terhadap suhu gitu, bukan waktu. Ini kan persamaannya dalam bentuk.
Nah, jika persamaan ini kita buat dalam bentuk integral, maka persamaan ini mengindikasikan adanya koreksi panas pada satu temperatur dari perhitungan dengan temperatur lain gitu. Nah, jadi untuk part pertama tentang pengertian dan sejarah dari termokimia mungkin cukup sampai di sini. Jadi dari pembahasan kita barusan, kalian sudah menemukan beberapa istilah baru, yaitu ada sistem, lingkungan, entropi, reaksi spontan atau tidak spontan, apalagi. Nah, itu kalian harus istilah-istilah yang kalian sudah temukan di part 1 ini, kalian harus cari tahu. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah paham istilah-istilah tersebut, maka untuk memahami pelajaran materi dari termokimia itu sudah lebih mudah gitu. Oke, cukup sekian untuk penjelasan tentang part 1. Pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas tentang persamaan kalor dalam termokimia gitu. Jadi kan yang tadi kita udah bahas juga tuh tentang kalor. Nah, seperti apa sih persamaan kalor dalam termokimia itu? Nah, nanti itu akan dibahas di part 2 gitu.